Lantas, apakah kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga baca pres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto ke markas Partai Solidaritas Indonesia ini mengisyaratkan hal tertentu? Ya, setelah sebelumnya pemirsa PBB menyatakan bergabung dengan koalisi bentukan Gerindra dan PKB itu. Apakah nantinya jangan-jangan nih PSI akan melakukan hal yang sama? Kita langsung berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yaitu ada Mbak Grace Natali dan juga pengamat politik ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, pertama saya ingin ke Mbak Grace terlebih dahulu. Kira-kira dalam pertemuan kemarin sore itu Mbak Grace apa sih yang dibahas? Apakah ada bicara mungkin soal koalisi atau mungkin hubungan yang lebih intens lagi antara PSI dan Gerindra khususnya Prabowo Subianto? Oke, sore semuanya. Ini saya bingung nih, silaturahmi itu kan budaya bangsa ya. Jadi kita lihat juga dari kemarin, bahkan hari ini juga ada silaturahmi Pak Prabowo dengan PKB. Sebelumnya juga kita lihat Mbak Puan juga ketemu dengan banyak tokoh. Ini baru PSI ketemu dengan Pak Prabowo. Heboh banget gitu ya, sampai didiskusikan khusus sama TV One. Tapi terima kasih banyak untuk perhatiannya. Jadi kemarin itu silaturahmi saja ya, saling bertamu, bahkan juga nanti akan ada kunjungan balasan. Yang diobrolin hal-hal yang nggak serius sebenarnya, lebih banyak ketawa-ketawa. Kalau teman-teman ada yang di sana kemarin, media sampai bingung dari luar menunggu ini ngobrolin apa sih kok ketawa-ketawa terus, tepuk tangan terus, katanya kayak pesta ulang tahun gitu. Jadi memang suasananya cair aja, nggak ada ngomong yang berat-berat, tapi kita di situ bicara tentang mimpi masing-masing buat Indonesia, dan kami juga mengungkapkan kekaguman, kebesaran hati, teladan dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kita tahu polarisasi di 2019 itu luar biasa. Dan kalau dikatakan ada dua orang yang paling terluka, mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi dua-duanya gitu ya. Tapi setelah pemilu selesai, mereka itu bisa membuka hati, berbesar hati untuk gabung dan membangun Indonesia sama-sama. Itu yang kami sampaikan kepada Pak Prabowo secara langsung, kami apresiasi. Dan apalagi beliau mau datang bertamu ke kantor PSI yang kecil. Lihat kan ini saking kecilnya aja sampai mau parkir di mana bingung gitu ya, tapi beliau mau hadir gitu. Jadi ini sesuatu yang kami apresiasi sekali. Kami nggak nyangka akan kedatangan tamu seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang hari ini elektabilitasnya tertinggi. Jadi kami apresiasi beliau. Mbak Grace Natali, apakah dari pertemuan ini makin mengerucut bahwa dukungan PSI ini akan ke mana? Karena kemarin dari Mbak Grace kami ingat sekali ada mengatakan dengan bahasa Jawa ya Mbak ya. Ini makin kelihatan tondo-tondonya kata Mbak Grace kemarin. Iya, mengerucut kemana? Kalau sampai mengerucut ya mungkin udah lebih mengerucut dibandingkan bulan lalu misalnya ya. Tetapi kita kan masih terus berproses, masih terus memantau. Karena nggak main-main loh, ini kita kali ini pergantian kepemimpinan yang berikutnya sudah begitu dekat dengan bonus demografi. Bonus demografi itu akan terjadi sekitar 15 tahun lagi. Jadi kita tidak boleh sampai mengalami situasi di mana pemegang tongkat estafet berikutnya itu tidak melanjutkan pembangunan yang sudah capek-capek dibuat Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Kita akan kehilangan uang, kehilangan energi, kehilangan biaya. Uang mungkin masih bisa dicari, tapi waktu nggak akan kembali. Nah, oleh karenanya kami terus-menerus mengatakan kami tegak lurus Pak Jokowi. Kami ingin tahu Pak Jokowi ini yang paling punya data, informasi yang lebih lengkap mungkin ya. Karena beliau pasti ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya. Dan keberlanjutan dari program beliau bukan karena egoisme beliau, tetapi memang sudah dapat recognition, pengakuan juga dari dunia internasional. Manfaatnya pun kita rasakan sekarang. Di saat luar negeri, banyak negara-negara kuat di dunia sedang mengalami tantangan ekonomi, Indonesia cenderung baik-baik aja. Begitu. Jadi tegak lurusnya PSI itu diartikan bahwa kami ingin melihat ada keberlanjutan, karena kalau nggak kita rugi banget. Oke, bicara soal keberlanjutan, kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto juga cukup dekat dan akrab dengan Pak Joko Widodo begitu. Kemudian tapi di sisi lain Pak Jokowi juga merupakan bagian dari PDI Perjuangan begitu. Nah,
kalau dari PSI sendiri yang kita ingat beberapa waktu lalu tampaknya memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, apakah dengan pertemuan ini menjadi sebuah tanda, kata Andrew tadi bilang tondo-tondonya sudah mulai kelihatan, sudah mulai mengkerucut dibandingkan dengan bulan lalu, Mbak Grace barusan bilang seperti itu. Apakah mengkerucut ini artinya mengkerucut ke Pak Prabowo atau bagaimana? Saya nggak mau mendahului Pak Jokowi, tapi betul tadi Mbak Tisa bilang Pak Jokowi adalah kader PDIP. Cuman kalau kita simak kan hingga saat ini beliau belum memberikan dukungan secara eksplisit kepada Pak Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDIP. Artinya tidak otomatis Pak Jokowi sebagai kader PDIP akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Nggak juga berarti sudah pasti sekarang ini ke Pak Prabowo. Beliau belum mengatakan, dan saya rasa mungkin masih terus mengamati karena ini sudah tahun pemilu, bahkan sudah bulan-bulan terakhir, sudah kurang dari 200 hari lagi. Jadi akan ada banyak dinamika, akan ada banyak peristiwa yang terjadi dalam waktu dekat ini yang bisa membuat keputusan beliau saya rasa semakin bulat ya. Ini dugaan saya ya, berusaha membaca Pak Jokowi. Jadi sabar aja, saya belajar di politik ini selama 9 tahun terakhir, masih sangat muda dibandingkan dengan yang lain. Saya tapi belajar bahwa di politik kita harus belajar sabar. Jangan buru-buru, ojo ke susu kata Pak Jokowi. Siap, Mbak Grace. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, ada pula pernyataan menarik dari PSI kemarin. Banyak memang puja-puji kepada Prabowo Subianto. Bahkan PSI senang sekali ditemui Prabowo Subianto secara langsung. Bahkan di tempat lain, PSI mengaku mungkin kita diminta merangkak. Kalau kemarin beda ya, Mas Burhan. Ini makin menguat gak sinyalnya bahwa PSI dengan Gerindra, dengan Prabowo makin erat, Mas Burhan? Ya nih, oke, Andrew, terima kasih pertanyaannya ya. Andrew kalau nanya ke saya langsung to the point, tapi tadi kayaknya rasa sungkan gitu ya, nanya ke Grace. Mungkin karena seniornya ya di TV One. Oke, pertama begini, apa yang kita saksikan kemarin itu menjadi ramai karena dua hal. Pertama, PSI dalam acara Kopdarnas sebelumnya sudah pernah mengumumkan Ganjar dan Mbak Yeni sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Nah, yang kedua berkaitan dengan antagonisme politik, terutama di 2019 yang melibatkan banyak personal PSI dengan kubu Pak Prabowo. Jadi di pemilu sebelumnya kita tahu PSI termasuk yang memberikan kebohongan award kepada Pak Prabowo. Nah, kemudian ada pertemuan yang sangat mesra ya, antara Pak Prabowo dengan PSI kemarin yang menunjukkan menurut saya makin jelasnya tanda-tanda dukungan Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo. Karena PSI menerima Pak Prabowo pasti ya, tidak dalam ruang hampa, pasti ada konteksnya yang membuat PSI bisa menerima Pak Prabowo Subianto. Dan konteksnya adalah PSI tegak lurus kepada Pak Jokowi. Apa yang disebut PSI sebagai Jokowisme itu terlihat dengan menerima kehadiran Pak Prabowo yang notabene dalam pemilu sebelumnya ada banyak antagonisme politik yang melibatkan kubu Pak Prabowo dengan PSI. Jadi makin jelasnya tanda-tanda Presiden Jokowi untuk melirik Pak Prabowo sebagai capres yang akan didukung di 2024 itu membuat PSI yang notabene adalah political vehicle Pak Jokowi itu menerima kehadiran Pak Prabowo. Nah, itu saya kira. Jadi lagi-lagi menegaskan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Oke, nah nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangannya, apakah jangan-jangan ini menunjukkan sudah menasbihkan secara tondo-tondonya kata Mbak Grace tadi, tampaknya PSI dan juga Pak Jokowi ini akan berlabuh kepada Prabowo Subianto. Nanti kita akan bahas usaha jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.